Gimana pagi hari ini Sobat Ambiar, cukup menggegerkan gak keadaan di rumah ya? Ada yang riweh ngurusin ini itu segala macam. Iya, apalagi mau menjelang bulan pagi puasa. Kurang dari seminggu ya? Betul, kurang Alhamdulillah. seminggu lagi loh kita berpuasa ya. Iya. Berpuasa, alhamdulillah udah Loki. Belum. Enggak lah ya, tapi kita gini ya, mau bulan puasa ini kan kita harus Ya. kondisinya fit, jangan Benar. lupa minta maaf. Kita harus Maafkan ya. maafin Sobat Ambiar kalau kami ada salah hilaf segala macam, tapi ingat kita Ya. harus minta maaf sama orang tua kita. Benar. Maafin ya. Iya. Lagi. Ya, itu penting Sungkem orang yang dong. dituakan ya. Orang yang kita tuakan. Sehat-sehat terus Ya. pokoknya sampai nanti bulan Betul, puasa, jadi puasa betul. juga lancar ya. Betul, pokoknya dikasih kesehatan karena sehat itu paling mahal dan sangat berharga. Apalagi kalau pekerjaannya dibayar mahal, kebayang nggak? Kalau sakit berarti hilang uangnya banyak. Apalagi kayak penyanyi yang satu ini, kalau Iya. nyanyi itu ya ibaratnya nggak cuma 1 lagu 2 lagu, berapa puluh lagu dengan goyangan. bukan Dan lagi. belum ada yang seperti ini loh. Dia dibayarnya setiap satu lagu dibayarnya pakai apa? Apa? Bisa buka tempat karaoke. Satu lagu tempat karaoke. Satu lagu tempat karaoke. Iya benar. Kemarin sempat sakit tapi alhamdulillah Ya. sudah sembuh dan kemarin juga sang suami pastinya selalu menemani. Sakitnya sakit apa? Karena memang dirawat ini cukup intensif. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Bunda Inul Daratista dan Adam Suseno. Gimana keadaan hari ini, udah sehat kan? Alhamdulillah, udah mulai membaik. Masya Allah, alhamdulillah. Sakitnya tuh karena kenapa sih? Nggak tahu ya, Apa mungkin yang aku baku? terlalu bersihan, makannya terlalu jaga. Jadi kesenggol dikit, tiba-tiba sensitif gitu. Kena ada banyak bakteri lah gitu. Pencernaan berarti. Pencernaan. Iya, Ya Bunda Ratu Idul kan dari dulu kan memang selalu pencernaan ya Mbak. iya masalahnya di situ. Dia makan nasi putih aja nggak bisa loh. Nggak bisa kenapa? Iya kan? Nasi putih. Enggak, Nggak bisa. Oh ya? iya. Oke, Bun, nanti boleh cerita sama kita. Tapi Mas Adam kenapa kok mau nangis, Mas Adam? Tadi berangkatnya nggak dibawain sangu sama Inul. Nggak dibawain sangu. Nggak dibawain Kenapa sangu. nggak dibawain sangu? Kita aja dibawain coklat loh. Dibawain donat Iya, lagi. dibawain donat. Oh, sedih ya? Aku nggak dibawa. Nggak ada. Oh, kasihan banget. Terus Mas Adam maunya dikasih apa, dibawain apa? Jangan jelek-jelekin aku. Mas Adam nambahin Bunda Inul, kami semua mengucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat dulu ya, kemarin ini Mas Adam yang selalu menemani sang istri ketika dirawat di rumah sakit. Iya, ini dia. Oke, ini kemarin sempat diomongin juga nih sama orang-orang, sempat viral juga ketika Bunda kolaps ya di kamar mandi. Waktu lagi kerja itu kan di salah satu stasiun. Lagi oner ya, Iya, nggak ada yang tahu. Kan aku turun ke bawah. Gimana kejadiannya di sana? Jadi Pas sebenarnya ulang tahun. pas ulang tahun. Jadi sebenarnya itu 2 hari sebelumnya aku udah sakit gitu. Terus Tapi aku dipaksa bilang, masuk gitu. aku bilang di rumah banyak tamu, nggak mungkin aku opname gitu kan, tamunya banyak yang jauh-jauh kan gitu. Minta obat jalan aja. Aku nggak tahu kalau obat jalan itu ternyata antibiotik semua. Jadi antibiotik itu ada 2, yang satu tuh 500 mg dikali sehari 3 kali. Oke. Terus satunya lagi itu 500 mg sehari 2 kali, jadi kan 2.500 ya itu ya. Ini itu antibiotik. Semua. Oke, ini sebelum kejadian yang jatuh di kamar mandi. Itu antibiotik buat apa sebetulnya? Itu buat ada banyak bakteri kan di perutnya aku itu. Ada fungus, ada amoeba, parasit, clostridium gitu-gitu. Oke, jadi sebelum jatuh di kamar mandi itu memang ada masalah pencernaan, makanlah antibiotik yang banyak. Iya. Oke. Habis itu mungkin perutku gak kuat ya. Ya itu kok makin lama itu kok dari kaki sampai ke atas tuh, sampai tangan-tangan tuh kok kayak nggak ada tenaga ya gitu. Sampai ngangkat aja kok kayak nggak kuat. Aku bilang sama mbak-mbakku, "Mbak, kok badanku kayak gini ya Mbak ya?" gitu. Kayak nggak kuat gitu, kayak lama banget gitu kemarin itu nunggu pada on air. Ya udah aku turun aja. Aku ke toilet. Tiba-tiba di toilet itu kok kayaknya udah nggak kuat berdiri gitu. Ya udah ambruk. Udah lemes aja gitu. Terus dibawa ke rumah sakit. Ya udah memang harusnya dokter bilang di opname itu harusnya 2 hari sebelumnya harus opname sebenarnya gitu. Itu di opname di rumah sakit. Akhirnya didiagnosanya kenapa tuh setelah kejadian jatuh di kamar mandi itu? Apakah ada hubungannya dengan yang pertama, bakteri di saluran pencernaan, atau beda lagi? Iya, jadi kelanjutannya akhirnya kan lambungku nggak kuat tuh. Akhirnya diinfus antibiotiknya. Selama 5 hari di bom gitu, udah dicek lab, katanya udah normal lagi. Akhirnya hari ke-6 aku boleh pulang gitu. Terus pulang 1 hari istirahat,
Terus kok nggak enak ya, perutku tuh kayak di sini tuh kayak mau jatuh semua gitu. Aku pikir bukan ISK ya. Terus aku sampai nangis-nangis kemarin sempat kejang juga di rumah. Mas Adam bilang, nggak bisa ini harus ke rumah sakit. Oh, aku takut diinfus lagi, minum antibiotik lagi nggak mau aku gitu. Nggak bisa ini gitu, Mas Adam maksa. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, dicek lab lagi itu banyak lagi itu bakterinya, tapi bakteri yang beda. Tapi kata dokternya gini, di dalam pencernaan itu bakterinya memang udah mati, tapi sisa-sisanya itu kan kalau pipis atau kalau mau BAB itu kalau perempuan kerannya harus ke depan bukan dari belakang karena virusnya nanti maju ke depan gitu. Sisa-sisa akhirnya di situ jadi balik lagi antibiotik lagi 10 hari. Oke, jadi imbasnya kenalah infeksi itu ya, ISK itu ya. ISK yang terakhir karena bekas-bekas bakteri yang ada di pencernaan itu ke depan. Itu gitu. bertubi-tubi dong jadinya. Iya, jadi aku 15 hari itu minum antibiotik. Tapi dokter terus. bilang penyebabnya apa, Bu Rat? Penyebabnya ISK itu apa? kan biasanya penyebabnya kan kalau kita nahan kencing, Ya, pipis, nahan terus pipis ya. kalau aku sih enggak ya karena minumku tuh banyak dan bisa sampai sehari itu 3 liter gitu. Cuman ya itu tadi mungkin salah satunya harus Pembuangannya. pipisnya itu kerannya harus itu apalagi kalau udah habis kena bakteri pencernaan gitu. Jadi itu nggak boleh kata dokternya. Mungkin dari situ. Mas Adam tuh selalu menemani Mendampingi. Bunda Inul kemana-mana. Ya, kerja juga ikut, Bunda nyanyi, Mas Adam nunggu di situ ngeliatin gitu. Pasti Mas Adam paham betul perubahan dari seorang Inul Daratista kalau lagi performanya kelihatan berbeda pasti kelihatan kan ya? Jadi waktu itu memang pas ulang tahunnya Inul di salah satu stasiun TV. Aku sama Ivan itu datang, ikut. Ya, datang. Tapi pulang duluan karena Ivan kan besoknya sekolah. Nggak sampai malam pulang duluan. Nyampe rumah dikabarin kalau Inul pingsan. Allahu Akbar. Oh, jadi pulang duluan. Pulang duluan. Tumben-tumbenan ya. Aku ditinggal pulang. Aku pikir Ivan besok sekolah ya udah pulang duluan aja. Habis dia segmen pertama udah langsung pulang gitu. Aku ditinggal. Ya udah. Kok makin lama itu badan tuh kayak bukan meriang ya, kayak meretelin apa lemes Greges, apa tiba-tiba gimana nggak ada tenaga. Tapi kalau demam enggak. Ngilu. Iya, terus kayak udah sampai apa kayak tremor gitu. Jadi pas aku dibawa ke rumah sakit aku udah nggak sadar. Itu Mas Adam gimana? Langsung panik? Aku langsung ke rumah panik sakit, ya? ke rumah sakit duluan. Begitu dikabarin aku udah langsung nyusul ke rumah sakit duluan. Tadinya tuh sebenarnya aku itu nggak mau rame-rame gitu. Biasanya kalau sakit tuh diem aja udah pokoknya Istirahat gitu ya, Mbak. Istirahat ya kalau misalkan ada apa yang mau dipublish ya mungkin jangan urusan sakit, Sakit, gitu. ya. Tahu-tahu kok di berita rame banget gitu. Itu hari ke-5 ya, hari ke-4 ya yang ya. Di apa jatuh dari kamar mandi gitu. Siapa yang beritain ya? Padahal aku nggak beritain. Iya. Itu nggak ada yang beritain ya yang. Pokoknya nggak boleh ada yang beritain kalau aku masuk rumah sakit gitu. Kenapa? Alasannya kenapa, Bun? Nggak mau, takut orang repot. Terus ibuku kan juga lagi nggak enak badan. Situ ya? Iya, jangan ngagetin ibu saya yang ada di kampung gitu maksudnya. Jadi biar emak juga nggak gelisah, keluarga juga nggak repot gitu kan. Jadi aku tuh sebenarnya kalau sakit itu nggak pernah publish, terus nggak pernah beritain orang di rumah gitu. Pokoknya pulang-pulang udah sehat baru ngasih tahu emak gitu. Oke, berarti kalau Bunda tipikalnya kalau sakit tuh nggak pernah pengen mau heboh-heboh, ribut-ribut segala macam. Enggak. Selain yang sekarang, Bun, sebelum-sebelumnya tuh pernah nggak sakit yang mungkin kita nggak tahu? Sering. Ya tanya aja. Iya. Paling orang-orang sekitar aja gitu. Cuman kan aku nggak naikin di semua sosial media aku. Cuman kalau adik kan udah tahu ya kalau di stasiun televisi lagi apa. Oh, Bu Ratu nggak masuk ya. Oh, pasti ini masalahnya ini gitu. Jadi japri. Kemana gitu. Biasa opnam bentar gitu. Kayak ini udah tahu semuanya. Kalau urusan nggak pernah gitu. Tahu-tahu ada berita aku dibopong dari itu. Siapa nih yang candid gitu. Jadi aku cari ternyata ada di studio itu ternyata ada yang standby ya. Bun, tapi kalau kita ngerasa badan udah mulai nggak enak tuh kan biasanya alarm kita tuh nyala ya. Maksudnya badan kita tuh Iya, udah ngasih berasa tahu ke nggak kepala, enak ke nih, otak kayak ya. ini aduh badan udah nggak enak segala macam. Nah Mas Adam, ini tuh emang Bunda Inulnya enggak aku kuat, aku bisa kerja yang begitu apa gimana? Bandel aku mah. Biasanya memang gitu. Tapi baru kali ini pingsan. Makanya begitu dikabarin aku langsung nyusul duluan ke rumah sakit. Jadi baru Karena sekarang pingsan. Baru ya? kali ini.
Iya, karena nggak tahu aku kok tumben gitu. Aku tuh selama ini tuh sakit tuh nggak pernah pingsan. Bun. Aku kuat-kuatin. Nah, seorang bunda yang selalu mencoba untuk nguatin diri, baru kali ini pingsan. Setelah kejadian pingsan kayak begini, akhirnya bunda hikmahnya tuh apa? Berpikiran apa nanti ke depannya? Yang pertama nggak mau pingsan lagi. Amin. Amin. Tapi ini ya karena memang kita itu usia kan bertambah ya, kita nggak bisa bohong. Harus benar-benar jaga stamina, terus pola makan. Padahal kita pola makannya gak udah ya yang ya. Iya. Itu cuman ya mungkin karena terlalu sensitif kan, saya tuh udah nggak bisa soda dari kecil tuh nggak kenal soda. Pedas juga nggak kenal. Kalau telat makan. Kalau telat makan tuh udah nggak bisa. Gitu. Jadi apa dok kemarin? Karena apa itu bakteri di saluran pencernaan? Menurut bunda nih, spekulasinya tuh apa? Triggernya apa itu Bun kemarin? Triggernya mungkin di hotel, karena aku tuh nggak pernah makan yang namanya salmon. Sashiminya yang mentahnya atau yang matengnya? Mau mentah mau mateng aku itu nggak suka. Oke. Nah mungkin di hotel itu kan lagi breakfast itu ada salmon asap. Nah itu orang aku tanya makan, kamu kok tiap hari makannya ini? Enak Bun, enak. Aku nyicipin selembar gitu. Jadi Mas Jaya nih gara-garanya Mas Jaya nih. Benar-benar deh Mas Jaya ya. Oh smoke salmon ya Bun ya? Mungkin Dicoba di situ, ini karena tuh. aku tidak pernah makan mentah. Gitu. Kalaupun mateng, aku muateng banget gitu. Makanan tuh muateng. Soalnya dokterku itu udah dari zaman dulu udah bilang tidak boleh salad-salad juga nggak bisa barang mentah. Langsung masuk rumah sakit. Sesensitif itu pencernaannya. Sesensitif itu perutnya. Mas Adam sebagai suami ini ngeliat istrinya pencernaannya sensitif banget. Serepot apa? Mungkin udah biasa jadinya nggak repot. Tapi itu kalau misalnya beli makanan, ngelihat makanan apalagi kalau keluar kota segala macam off air. Berasa nggak buat Mas Adam sebagai suami? Inul itu sebenarnya orangnya itu nggak suka makan. Makanya sampai telat makan. Jadi kalau makan-makan itu cuma cicip-cicip aja. Selesai. Iya, tapi karena mungkin perutnya itu sensitif, jadi nggak boleh kena makanan yang mungkin nggak pernah dimakan. Itu udah jauh sebelumnya, udah mulai kita pacaran itu dulu sudah pencernaan itu udah. Dari pacaran tuh memang udah masalahnya udah lambung sampai dicarikan, tahu nggak? Dari dulu tuh ada jamu sasetan gitu ya khusus buat kena emah lambung gitu tuh. Aku minum jamu itu dibelikan dia sampai di daerah Bojonegoro itu ada obat. Sampai dicarikan gitu waktu pacaran karena memang udah sensitifnya segitu memang. Emang dari dulu bawaannya pencernaan. Ivan terus gimana kemarin? Ya kalau anak-anak itu mah ya, mama sakit apa sih? Bisa nggak ya? Mama seminggu aja diem di rumah gitu, nggak usah ngapa-ngapain, makan tidur mah katanya gitu. Terus kerjanya ditinggal dulu mah, kan udah ada banyak yang ngurusin tuh gitu. Ya gimana mama nggak enak, bisa diem nggak mah? Ada perasaan gak enak tetap ya bunda? Iya dibisikin, tapi kalau sama bapaknya kan, mama bisa diem nggak usah ngapa-ngapain. Gitu. Tapi ngomongnya nggak denger papanya, gitu. Karena kalau papanya kan orangnya streng, jadwal semuanya udah ini, kalau memang benar sakit udah baru bisa di cancel gitu. Oke, Bun, kita juga mau kasih lihat kemarin ini. Banyak teman-teman artis yang datang ya. Ada seorang laki-laki namanya Karen Delano, siapa itu? Kenal nggak? Aku lah itu. Mampir ke sana. Dia yang punya lagu Ratu Glowing. Mr. Glowing. Ini kita lihat ya, mampir. Iya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Siapa itu? Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat? Aduh buruan sehat, nggak lucu ah. Nggak lucu ah. Ayo buruan ah. Buruan sehat, ayo buruan bangun. Kesayangan. Astaga. Boleh nggak nggak lama-lama. Hello, ada yang namanya pekerjaan DMD Panggung Rezeki. Iya, aku udah tahu. Besok pulang. Pokoknya aku berterima kasih sekali. Aku mau nanya, itu Iya. Bunda tapi di situ kelihatan seger. Sebenarnya yang sakit yang mana sih? Ada Karen Delano itu. Itu sebenarnya yang sakit itu mesti kudu ke THT itu semua. Tapi dia mah sakitnya seger banget. Ya gimana nggak segar? 10 hari diinfus kena kena infusan tuh sehari bisa berapa cairan. Aku itu berapa hari ya? 3 hari ya yang ya? 3 hari apa 4 hari itu
kan nggak bisa turun. Jadi aku pakai ini, pakai pembalut yang gede itu. Oh, diapers yang gede itu ya. Apa pampers? Iya, diapers buat orang dewasa. Buat orang dewasa. Makanya itu kan nggak bisa turun. Om Peran udah pakai di usia sekarang. Iya Om Erlan. Kok nggak ngajakin Dewi, nggak ngajakin aku juga? Enggak, waktu itu tuh karena lagi ada garis putihnya Ivan Gunawan, fashion show di Pondok Indah. Jadi dari situ. Mas siapa aja? Siapa? Aku. Sama siapa? Oh. Aku sama Mama Iis berdua. Nggak diajak kita. Iya Mama Isdia ya. Mama Isdia kayaknya lagi marah deh karena kita diajakin ke gosip gak mau. Itu suntik segala macam, info segala macam masuk ya. Tapi alhamdulillah sekarang kondisinya lebih membaik ya. Ya kemarin habis kontrol lagi dokter. Bun. Ya memang sisa. Cuma Berarti tiap hari harus minum obat gitu ya Mbak Ku ya? Cuma kita bingung, ini soalnya kita dapat kabar, Bunda itu justru setelah selesai dari rumah sakit harus fisioterapi. Apa hubungannya? Boleh kita kasih lihat dulu ya Bun ya? Ya. Bosan majang foto cantik, sekali-sekali majang foto boyo. Lagi di fisioterapi, abis kebanyakan main stretch. Jadi kemeng semua perut bawah sampai tulang bawah belakang. Obatnya disuruh yoga rutin lagi biar nggak pegel. Stay healthy, Wes, hati-hati, tetap kecolongan dan nggak tanggung-tanggung semua kuman, bakteri, dendam, kusumat kayaknya. Rame-rame nyerbu, katanya nih perut steril amat pada pesta pora di dalam. Awal. Kok fisioterapi? Jadi ini awal dan triggernya ISK gitu. Jadi pulang nih ya. Pulang itu memang udah sehat ya, katanya udah bersih kan. Habis cek lab itu udah negatif semua. Pulang dari Tapi opname pertama. pulang dari opname pertama satu hari itu kok yang pinggangku kayak sampai di rumah itu tidur nggak bisa ya. Malam itu gini nggak bisa, sakit semua sampai di sini-sini itu ya. Kayak orang turun berok tapi nyuri nggak karu-karuan. Nah akhirnya kan aku paginya fisioterapi. Fisioterapi tapi kok nggak ngefek gitu. Di rumah itu masih kram, masih sakit gitu. Akhirnya kejang. Gitu udah nggak karu-karuan gitu. Akhirnya dibawa lagi ya itu masuk rumah sakit Jadi lagi. dia pikirnya tuh otot ya kan, karena Pikirnya pegel-pegel otot, fisioterapi. Ternyata dibawa ke lab lagi, bakterinya banyak lagi, merah semua gitu. Ya Allah. Gitu. Ternyata PSK itu ya. ISK. Kayak itu ada di puncak, paket sate kiloan. Iya, betul, di paket puncak. sate. Pakai. Sate kiloan ada. Sate kiloan. Mas Adam melihat Bunda opname harus ikut pertama. fisioterapi gitu gimana? Fisio, Mas Adam ngeliat istri. opname, terus jatuh. Wah gelisah banget aku. Nggak bisa tidur malahan. Cara menjawabnya gue gak yakin. Bun emang iya? Saya enggak. Enggak. Orang dia tuh ya di rumah sakit datang udah makan, udah gitu di pojok, udah langsung bantal handphone gini terus sampai jam 10 malam tak suruh pulang. Kamu makan apa? Gak wes nanti ae. Soalnya kan Bunda mungkin asistennya banyak, Mas Adamnya. Tolong Maksudnya ngurusin. kan ada asisten juga ngobrol lah ya. Maunya Mbak Ku. Diajak ngobrol dong. Oh diajak ngobrol. Iya, gimana apa yang sakit pegel gitu kali ya. Itu maksudnya apanya sih yang sakit? Sekarang gimana perkembangannya? Ngomong kan enggak? Ya. Itu datang ya, langsung bantal dijajar. Yang Ini. itu jangan diceritakan. Bun, tapi ya Bun, kalau orang sakit, Mas aku bela Mas. Orang sakit itu, yang capek itu bukan cuma yang sakit, yang nemenin juga capek ya Mas Adam. Dengerin tuh. Capek apa? Dia mah entar. Dia mah capeknya mainan handphone. Handphonenya ada 3, dijajar semua. Ntar kalau satu baterainya habis dicas, ganti yang lain gini lah. Tapi kan yang penting nggak kemana-mana ya Mas Adam. Oh, Mas Adam, emang Mas Adam nggak ada kekhawatiran waktu masuk rumah sakit lama gitu, khawatir, aduh istri aku gimana ya, nggak gitu? Ya soalnya kan sudah biasa. Oh sudah biasa katanya. Biasa, Sudah biasa apa maksudnya? Ke rumah sakit udah biasa karena pencernaan itu. Jadi begitu datang langsung main. Oh karena udah yakin semuanya akan baik-baik Emang saja. di gitu. HP itu ada apa aja sih Mas Adam? Dracin. Oh drag. Dia ngabisin duitku dracin banyak banget. Berapa
Mbak Cina. Ya jangan diomong. Racin itu ya. Kumisnya tebel nontonnya Dracin. Nonton Dracin Mas Adam. Jangan diomong yang itu dong. Tapi Mas Adam gini, nggak ada kak. Tahu nggak? Tarikan dia itu kalau misalkan nyedot duitnya kan di rekening aku. Iya. Itu semua Ivan juga jadi satu kan. Terus ini apa iki yo? Pinball apa tak cek ya? Penasaran kan aku. Telepon lah ke bank. Mbak tolong dicek. Ini ada yang 900, ada yang 1 juta, ada yang 400, ada yang 350, ada ini sampai tak total tuh ada 5 jutaan. Iki sopo Ivan tak tegur. Kamu pakai apa? Aku bilang gitu. Ya udah. Ini kayaknya ini ya apa namanya model-model Dracin gitu. Wah ini kelakuannya mereka berdua. Kalau Ivan kan Itu game kan ya. enak sambil nungguin loh. Kalau Ivan kan game ya. Kalau ini Dracin. Kok banyak banget Aneh ya, cowok suka ini Dracin gitu. ya. Bagus loh, Dracin itu tapi racun banget ya. Maksudnya racun dalam arti kata kita nggak bisa berhenti begini. Karuan nih ya. Aku belain loh Mas Adam, memang Dracin tuh racun banget Enggak, memang. menurut Emang lu aku suka tahu lu Dracin apa? Tahu. Apa coba? Drama Cina kan? Iya bener. Iya, yang ini di menurut handphone aku itu loh. lebih efisien walaupun mahal, mesisan setahun gitu. Jadi nggak rentet ya bulan itu tarikan banyak sekali. Ternyata dia itu sak film habis bayar meneh. Sak film Jadi Langganan. bener Mas, di rumah sakit nonton Dracin gitu. Saya kan penasaran, belum selesai udah putus. Waduh. Tapi Lucu Bun, loh. mungkin Mas Adam tuh ya nontonin Dracin tuh karena kan itu kan Asia Timur Iya, gitu dia ya. terhibur ya kan. Bener, Asia Timur kan Lihat ada. istri sakit, ya udahlah Ya gitu. salah deh, harusnya dia menghibur yang sakit. Bukan dia nyari hiburan sendiri. Bener juga sih. Kenapa dia juga menghibur ya. dirinya sendiri ya? Padahal sang istri udah bela-belain untuk tampil jauh lebih cantik sampai operasi facelift di Korea. Itu Mas lihat. Inul Daratista. diisukan lakukan operasi facelift saat liburan di Korea. Bener nggak ini? Bun, apakah karena alasannya karena Mas Adam suka nonton Dracin jadi ya operasi facelift? Enggak, jadi kan aku udah bilang kemarin ya Dek waktu di sini. Matanya aku itu kan turun sebelah gini. Udah dibenerin itu Mbak aku. Ini tapi sebelah satu doang kan yang jitet ini. Jadi agak bengkak gitu matanya. Oh. Ini jadi ini kan udah turun sebelah yang aku bilang tuh. Jadi Kok kita nggak barengan sih? nah, Lalu. kebetulan kan ada Ivan main, jadi sekalian aja gitu. Terus di sini tuh memang agak bermasalah karena kulitnya itu agak turun gitu. Makanya setiap hari itu aku 24 jam itu pakai Scott. Iya. Karena kalau pagi misalkan ada kegiatan tuh pakai Scott itu kadang-kadang kalau paknya itu nggak nyamainnya itu susah karena kan udah terlanjur turun sebelah. Tapi kata dokternya yang ini bagus gitu. Jadi cuman bukan diapain gitu, cuman dipitet apa gitu disamain. Supaya seimbang kanan kiri. Itu makanya jadi matanya agak bengkak Ya gitu. kan mesti kita selalu beda antara kanan dan kiri. Kayak Pasti. kamu ini kan turun ini. Ya kayak kamu juga nih. Itu buat tindakannya berapa lama Bun? Sebentar kayaknya kalau kelopak mata ya. 1 minggu. 1 minggu. Iya, karena kan setiap orang kan beda-beda ya. 1 minggu tuh ada di Korea sekaligus buka jahitan. Iya, aku nungguin karena kan katanya dibuka jahitannya dikit gitu. Tadinya itu bengap separuh gini Iya. gitu. Tapi itu waktu tindakannya berapa lama di meja operasi? 2 jam apa? Itu nggak sadar Mbak. Oh. Enggak. Berapa biayanya minta Bu Ratu? dibius. Biayanya biayanya berapa? Murah kok, cuman 100-an gitu. 100 jutaan. Terus ini Mbakku facelift. Enggak, Oh itu nggak facelift enggak, Oh berarti nggak bener itu dong? enggak. Oh, enggak enggak, facelift. cuman tindakan ini aja kok di kelopak mata. Minor lah itu ya. Bun, pokoknya sehat-sehat ya Bun. Iya. Mas Adam, Ya. ingat kalau pasangan sehat itu adalah caranya dengan menghibur dia. Dia bisa imunnya bagus. Ya maksudku itu dengan aku terhibur dia itu ketularan terhibur gitu loh maksudnya. Hiburnya dari mana? Kamu gini terus loh. Mas Adam juga sehat selalu ya. Kita kembali saat lagi tetap di Bye Bye Ambiar. Pagi Ambiar, Motor Ambiar. Geger. Ini
berita bahagia. Adik akan nikah. Iya loh, Adik nikah kita, juga anak loh. didik kita. Ya. Anak didik kita, sorry ya. Ada didik kamu. Iya. Ya kan, alhamdulillah. Menikah, alhamdulillah. Aduh, aku senang banget. Ini kita kan ngikutin Bahagia dari banget. mereka PDKT, Kok kamu gak datang sih, pacaran. Dudra? Kamu Iya. gak datang. Kamu datang nggak? Datang nggak? Tapi kan udah Ya, sama nggak datang ya. Tapi kita ikut bahagia. Melangsungkan pernikahannya 6 Februari kemarin di Prabu Muli, Sumatera Iya. Selatan. Di bagi-bagi ambiar, ini dia Lady Rara dan Aladul. Udah jadi Nyonya Aladul. Halo Nyonya Aladul. Halo. Jadi namanya sekarang Rara Aladul. Iya. Kan baru kemarin kan nikah ya, tanggal berapa sih? Tanggal 6 Februari. Aku nggak sama host ini pada nggak Mohon datang. maaf ya. Aduh ya ampun. Ya habis gini kan, Kak ini undangannya ya Kak. Gue pikir kan di Oh gitu, kok Mami nggak digituin sih Rara? Mami gini-gituin. Astagfirullahaladzim. Dibaca, ya dibaca. Dibaca, dikirim. 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 Dikirim Mami. Di nomor yang mana? Mami nomornya ada berapa ternyata? Oh yang satu lagi kamu di blok kali. Enggak, tapi Indosiar udah ngasih, tapi kan Mami ada ucapan ya buat kalian dan nantilah ya. Iya ya, pas kita aku baca, oh diundang alhamdulillah. Oke insya Allah datang pas dibuka. Prabu Muli, kira sama tiket pesawat nih. Enggak, ini bohong berarti. Padahal di episode sebelumnya kita udah bilang di Prabu Muli kan. Dia bilang udah aman. Iya. Tiba-tiba ngomong udah Prabu. Kan udah tahu dari awal. Udah tahu. Jangan gitu, Di ambiar Mas sebelumnya Rian kita ya. udah Ini bilang. dia meluapkan emosi bukan ke kita. Siapa? Ada ke orang lain. Ya. Tapi selamat ya. Apa rasanya 6 hari menjadi seorang istri, Rara? Belum ada ya. Rasanya. Belum ada. Belum ada apa? Sebentar. Ya, belum ada apa? Belum ada apa? Dia belum malam pertama ini. Gemaskan ah. Nggak, bukan itu maksudnya kan setelah pernikahan tuh masih repot kesana kesini orang syuting jadi masih capek banget jadi belum ada Belum ada apa? maksudnya belum ada obrolan gimana nih gitu belum ada. Kami ucapkan selamat dan terima kasih. Kita makasih lihat. Rara, nanti kalau udah cerita sama Mami ya. Iya Mami, siap. Kita makasih lihat kebahagiaan mereka berdua menjadi pasangan suami istri. Udah masakin suami. Udah masakin suami. Silakan. Aku gak nyangka loh anak-anakku sekarang itu udah pada dewasa, udah pada cari pasangan ya, Masya Allah. Mumpung ada yang mau Bunda. Nggak boleh gitu. Enggak lah semua orang kan berebut sama kamu. Mulai. Manis banget sih, Ra, coba gimana tuh momennya kemarin? Ala dulu deh pas ijab kabul gimana? Wah itu bener-bener aku udah ngerasain panggung show itu ribuan panggung tapi rasanya deg-degan ketika ijab kabul tuh ngalahin semuanya. Kayak bener-bener wah bener-bener merinding banget. Sampai akhirnya itu selesai sah itu langsung kayak plong selep-plong-plongnya semua. Lega selega-leganya. Itu pas kemarin ijab kabul, Rara ngeliat atau di belakang? Iya, aku di dalam mobil. Di dalam mobil, belum Aku ngeliat live keluar. streamingnya. Belum keluar, Mas. Iya. Ya di live streaming dia nontonnya. Oh bukannya kalau lagi ijab kabul tuh mendampingi yang samping. Ada begitu, ada yang... Ada yang Beda-beda sih, begitu, ada yang tergantung enggak. adatnya. Tapi kita milihnya pisah dulu sebelum ijab kabul gitu. Terus pas kamu lihat secara live streaming itu gimana, Ra? Drama banget lu Rara. Ada yang ngerekam reactionnya dia waktu nonton live streaming. Jadi dia nangis sih. Reaksinya bagaimana? Menyesal atau gimana? Maksudnya menyesal kenapa nggak dari dulu Oh nikahnya? itu iya, itu iya. Ya makanya harus nikah dong Mas Rian nyicipi. Iya, yang udah 3 kali. Hup. Makanya cobain sekali, aku udah 3, kamu sekali aja belum? Aku udah nawarin yuk. Yo, gas gak tuh? Terus akhirnya itu ijab kabul sama resepsi di hari yang sama atau Di hari yang sama. di hari yang sama? Ketakutannya kamu tuh saat hari H itu apa, Rara? Sebenarnya takutnya takut nggak bisa memenuhi ekspektasi tamu undangan dan semua orang sih sebenarnya. Oh, deg-degannya- Iya, deg-degan deg-degannya sih standar itu. sih. Ya wajar lah ya itu ya. Tapi alhamdulillah sih semuanya lancar, aman. Terus juga di bagian luar masyarakat yang nonton juga Iya loh, rame lancar banget gitu. ya. Alhamdulillah. Karena memang untuk umum ya. Antusias. Pesta rakyat ya. Oh, itu pesta rakyat. Di luarnya pesta rakyat. Itu deg-degannya tuh karena kita nggak bisa memprediksi berapa jumlah orang yang datang di luar. Itu kalau pesta rakyat gitu, berarti siapapun boleh datang. Boleh datang. Nah, untuk catering makanannya apakah mereka boleh makan juga apa gimana? Jadi sih? kita
sediain UMKM juga di luar Jadi ada buat puluhan UMKM di luar. masyarakat yang mau makan, yang mau nyemil gitu bisa. Seneng Gitu. ya. Terbatas berarti. Tapi Tapi aku mau terbatas. rakyat juga deh. Mau di mana? Untuk umum pokoknya semuanya. Di lapangan Banteng ya? Bagus lapangan Banteng. Bagus Cantik loh. banget. Mewah loh, Wi. Benar dong. Bagus karena cantik. Akhirnya setelah dihitung total estimasi tuh yang datang tuh berapa orang? Wah di luar kayaknya 5.000 lebih ya. Di luar itu Rame banget ya. lumayan alhamdulillah. Di dalam itu kita ekspektasinya tuh 2.000 yang di dalam. Tapi ternyata lebih. Lebih dari itu. Lebih dari 3.000 mungkin di dalam itu. 3.500 lah. Berarti ballroomnya gede banget ya. Gede banget. Terbesar kali ini. Bisa muat 6.000. Oh iya. Oke, tapi tamu yang kamu undang sendiri ini di luar masyarakat yang datang ya? Ya. Tamu dari pihak Berapa Rara sama totalnya, Alado itu sayang? berapa total? Kalau undangan kita mah paling 100 orang sih saya undangan keluarga ya. Iya, totalnya itu berapa? Kalau undangan resmi berapa? Kalau disebar. ditotalin ya kalau ditotalin luar sama dalam ya. Di dalam aja yang dapat kartu di dalam undangan, yang dapat di undangan. dalam aja tuh paling kita sediainya memang buat 1.000 undangan. 1.000 undangan berarti kan 2.000 orang packs. Iya, berarti 2.000 ya. packs. Tapi yang kita undang tuh ada 1.500-an lah. Oh, oke, berarti 3.000 packs kurang lebih ya. Ya, 3.000 packs. Wah, ini kita kasih lihat momen-momennya. Wow. Oke, ini saat apa kalau boleh diceritain Alado? Ijab kabul ya. Jadi waktu masuk itu ada istilahnya apa namanya? Ada prosesi tradisi Sumatera Selatan namanya kandang adat. Kandang adat. Iya, jadi sebelum keluarga mempelai pria masuk itu dihadang dulu. Harus bisa ngebuktiin dulu bahwa keluarga pihak laki-laki ini bisa menafkahi perempuannya dengan membawa uang koin, jadi uang-uang receh, uang-uang koin gitu. Terus kalau misalkan udah cukup, baru disuruh masuk. Oh, Jadi ada balas-balasan pantun gitu. ibaratnya kesanggupan. Ya. Kamu yang kita dengar di saat prosesi adat itu juga bengkokin sendok ya? Enggak ada. Tiba-tiba. Atau menyulap uang, bisa uangnya muncul ring. Ya, saat itu sih fokus full nggak kepikiran. Sulap-sulap dah fokus. Lancar pokoknya. Udah kan ibadah ya. Iya, benar. Bismillah, ya. Aladul, aku lupa, kamu tuh dari Jawa Tengah ya kalau nggak salah ya? Ya, Salatiga Jawa Tengah. Salatiga ya. Akhirnya ini kan pasti diskusi keluarga. Terpilihnya tuh Prabu Muli, Ya. pertimbangannya apa saat itu? Pertimbangannya karena biasanya kan kebanyakan resepsi itu di tempat yang wanita ya. Apalagi maksudnya aku melihat Rara tuh kan istilahnya bisa di titik sekarang itu karena warga Prabu Muli juga dan warga sekitarnya yang mendukung. Jadi gimana caranya kita balas budi walaupun kita nggak bisa menyenangkan semua orang ya udah Dek, udah kita adain di sana pesta rakyat yang semampu yang kita bisa. Ya pokoknya kita maksimalin yang kita bisa ya untuk warga sekitar situ. Untuk ucapan terima kasih karena berkat mereka Rara bisa di titik sekarang. Wow. Rara. Iya, ya. Kita itu kan tahu perjalanan Rara masih pacaran, ya. sampai akhirnya tunangan, dan sekarang menikah ya. Pagi-pagi Ambiar tuh selalu kayak gitu ya. Benar. Best ya, selalu mempertemukan Mbakku. Iya. Dan tadi ya memperkenalkan, mempertemukan. Ya udah stop sampai situ aja. Sampai situ aja. Dan bahagia selamanya. Amin. Ada kepikiran buat bikin resepsi di Salatiga nggak? Atau di Jakarta deh? Di Jakarta saja. Ada sih tapi ya itu. Nah, Jakarta kita datang, Ra. Kemarin aja yang Prabu Muli bilangnya juga datang sama aja. Ada tapi insya Allah sih ada. Tapi kan ini kan momennya abis ini kan bulan puasa, abis itu Lebaran. Jadi kita fokus ibadah dulu karena rencana bulan madu kita tuh Tapi insya tetap Allah ada umroh. pestanya. Masya mau Allah, umroh enak banget. dulu. Kapan mau umrohnya? Insya Allah minggu depan, Minggu depan. Oh iya. Pas bulan puasa di sana. awal bulan puasa. Lancar-lancar ya. Berarti udah bersih ya kamu Rara ya berangkat ya? Iya, udah bersih. Maksudnya bersih dari Maksudnya nggak mandi gitu ya. Iya, iyalah mandi. Kan Bersih pikiran, bersih hati. Langsung to the point aja macam brand. Aku sih nggak paham ya. Aku kan belum menikah, jadi aku nggak paham. Aku bahasa basi. Kita mama udah pokoknya macam brand wae. Ra, kita mau kasih lihat. Ini mas kawinnya ya. Apa sih mas kawinnya? Wow. Berapa tuh mas kawinnya mas logam mulianya? 26 gram. Kenapa 26 gram? 2026. Sesuai 2026. Oh bulan, 2026. Lalu? Bulan 2 tanggal 6 juga ya. Untuk uang realnya 6.226.
6.226. Oh, Apa itu? Berhubungan sama tanggal juga. Ada juga ya. 06, 02, 26. Itu berapa rupiahnya tuh 6.026? Nanti lu tanya aja sama orang di belakang ya dikalkulatorin ya. Dia pengen Kayaknya tahu. hampir 30 jutaan kayaknya deh, sekitar 30-an. Oke, lalu Mas Dul apa meneng selain itu? Itu aja sih untuk Perangkat alat sholat paling itu ya. hari itu aja. Ya, ya. Tadi di foto ada siapa aja? Boleh kita kasih tunjuk lagi teman-teman, boleh kita naikin lagi fotonya. Yang bawa hantaran itu siapa aja sih Aladul? Untuk dan kenapa? Nah, itu saksinya untuk saksi perwakilan dari Rara itu Ayah Kejora, ayahnya Lesti. Oh, ada yang Lesti. Oke. Untuk lihat tadi. saksi dari aku itu Pak Denny Darko. Kenapa seorang Denny Darko? Karena dia mentor kamu atau gimana? Ya, dia mentor aku, dia yang membimbing aku di Jakarta dari mulai aku maksudnya belum masuk TV, dia tuh membimbing aku, ngajarin gini loh, di TV tuh gini show-nya segala macam sampai bisa di titik sekarang itu berkat beliau. Oke. Resepsinya di malam hari? Resepsinya malam. Oke, kalau akadnya jam berapa? Dari jam Jam 1:30 lah, setelah sholat Jumat kan itu kan Setelah hari sholat Jumat Jumat. soalnya. Dari siang sampai malam. Iya. Berarti jadi- kamu Iya. pakai ini semua tuh dari break, pagi. break dulu sejam setengah lah kurang lebih. Karena kan jam 5 selesai akad itu kita langsung kejar-kejaran. Karena dekor gedung itu kita rubah total juga. Jadi akad selesai langsung disulap, rubah dekor untuk resepsi. Sulap ya? Iya. Jadi Tetap kita ya, Mi. persiapan, sulap dekor, ganti semua gitu. Berapa ganti baju pengantin sayang? aku 3, Mas 3 berarti. Oh, selama 1 hari itu Selama 1 hari. Akad. Tiga. Kalau akad Mas ganti 2 kali. Ya. Wah. Ya akadnya sekali. Aku akad sekali. Kalau resepsi aku 2 kali, aku Mas sekali. 3 masing-masing. Iya. Sampai jam berapa resepsinya kemarin? ya Allah tepar itu. 1 Jam 1 lah. malam. Wih, Larut sekali ya? Iya, jam 1. Memang itu tradisi di Prabu Muli seperti itu? Enggak juga, Juga sih. sih. Habis itu kan kamu besoknya lagi ada nyanyi di stasiun televisi kan? Oh enggak sih, enggak langsung. Kita ada libur dulu 2 hari. 2 hari, ya. 2 hari itu kita kumpul dulu sama vendor-vendor UMKM yang di support sana kita. yang udah support kita datengin semua, kita ucapin terima kasih buat semua yang udah support dan dukung gitu. Jadi setidaknya mereka ikut berpartisipasi tuh jadi happy juga gitu karena aku pengennya ya pernikahan kami berdua ini bukan cuma Jadi hari berkah bahagia ya. kami berdua tapi juga Membawa jadi berkah buat semua ya. kebahagiaan buat semuanya. Kan kalau hari pertamanya pasti masih capek lah ya. Maksudnya malam pertamanya itu masih masih capek banget. Apalagi kan seharian rangkaiannya. Ya kan? Kamu juga dulu begitu kan? Masih capek? Apa? Lupa gua. Baru ngehnya tuh ketika bangun tidur. Ternyata udah ada orang di samping aku dan dia adalah pasanganku. Itu tuh apa rasanya Aladul? Kaget pasti ya, kayak masih nggak nyangka sebenarnya sih. Cuman segala sesuatu itu masih kalah sama capeknya sih, karena bener-bener karena bahagia. ya. bahagia, capek jadi satu. Jadi kayak bangun, udah langsung kita buru-buru lagi ke agenda selanjutnya. Jadi bener-bener padat sampai sekarang tuh kita padat belum ya. belum sempet yang istilahnya ngobrol. Gimana gitu, Oh iya, belum ada deep talk lagi tuh, kita belum ada deep Masih talk. capek ya. Capek. Nah, kamu dulu waktu bangun tuh gimana? Hah? Gak ada orang. Karena malamnya itu pakai baju gaun internasional ya, cantik banget bajunya siapa itu? Dari Sky Boutique. Kayak putih. Sky Sobat Boutique. Ambiar ini kita mau kasih lihat, tapi ada satu kejadian. Katanya gelang kamu sempat jatuh ya? Iya. Kita lihat dulu ya. Atau ya. Copot ya, kayak jatuh kayaknya. Copot, jatuh. Karena kan gelangnya itu kan cuman Cantolin. cantolin doang, bukan yang dikait, jadi dicantol. Itu Rara ada nari-narinya gitu Ya, memang di tadi awal itu sebelum tarian kepelaminan. Apa sayang? Itu tarian pagar pengantin. Jadi pengantin yang sudah istilahnya sudah diijab kabul, sudah resmi menjadi istrinya pasangan, itu tuh istilahnya jadi kayak memberikan persembahan, nari minta izin sama keluarga gitu, sama orang-orang terdekat untuk istilahnya kita kan narinya kan di tampan gitu. Jadi istilahnya tuh kalau nari di tampan itu kehidupan kita tuh udah diatur sama suami gitu. Jadi nggak bisa yang kayak kemana-mana lagi, itu sih istilahnya, filosofinya. Gitu. Rara tuh kayaknya abis menikah walaupun kurang dari seminggu. Beda ya kelihatan- gitu. Iya nggak sih? Kayak- Beda banget. Beda Rara, lah. iya. Beda lah, auranya. Bukan Rara yang Mami kenal loh sekarang. Masa sih Mami? Iya loh. Auranya beda ke ibu. Beda loh auranya loh. Ya kalau kemarin kan Masih Aduh, ya. iya Memang kan. masih kurang dari seminggu, tapi kamu udah melihat. Masih ngempeng nggak sih? Aladul, kamu ngelihat ada perubahan nggak? Walaupun masih kurang dari seminggu untuk Rara. Ya. Perubahan sih aku masih belum kerasa sih. Tapi kalau ditanya perubahan, ya semenjak kenal pertama sih perubahannya udah banyak. Jadi perubahan yang apa yang mau dia lakukan perubahannya udah nggak ada lagi. Karena pas Tipis-tipis pacaran aja juga paling. kita udah saling
tahu, maksudnya komunikasinya memang benar-benar intens banget gitu. Jadi Udah pas deep nikah gitu tuh, ya. pas nikah tuh ya tinggal ngejalanin aja gitu. Jadi kalian belum ngobrol deep talk gitu ya? Talk lagi masih belum. Sekarang kita kasih kesempatan mereka untuk bertanya dari hati ke hati dalam Tanya Hati. Tanya. Silakan, let's go. Ini Rara. Oke. Rara duduknya di sini, Aladul di sini. Oke. Nah, ini baru Rara. Nah tuh, Si Mami ya. Masih sama Rara itu. Rara dulu deh. Oke, silakan Rara dulu. Pertanyaan 1 tambah 1, 1 tambah 1. Sebagai suami. Oke, Mas, sebagai suami, tanggung jawab apa yang paling membuatmu merasa takut tapi juga ingin kamu perjuangkan? Takut kalau kamu mendengarkan omongan orang-orang, ketika orang-orang nggak percaya sama aku, ketika orang-orang meremehkan pekerjaanku, ketika orang-orang memandang remeh aku, dan kamu menyepakati itu yang sangat aku takutkan. Apa yang Mas mau perjuangin? Aku akan perjuangin dan aku akan buktiin ke kamu bahwa omongan orang-orang itu salah, dan aku butuh kamu memberikan aku waktu supaya aku bisa membuktikan semuanya. Aladul menjawabnya tuh dengan lancar dan tegas. Apakah itu pernah kejadian? Iya. Selalu lo Aladul kalau datang ke sini itu lo. Iya, selalu yang dibilang itu. Aladul tetap harus percaya diri. Kamu tuh satu-satunya yang dipilih dan kamu tuh luar biasa. Iya loh, buat kamu Rara udah loh. dipilih loh. Iya, ya itu tadi makanya aku tuh ada sedikit kekhawatiran ketika namanya orang kan nggak berhenti kan menghujat aku tuh nggak selesai. Sampai sekarang kemarin pernikahan pun masih banyak sekali hujatan-hujatan yang meremehkan. Bilang ini nanti nggak lama lah. Gelang jatuh aja tuh dibilang, wah ini tuh tanda ini segala macam. Nah itu tadi aku mau bilang ke Rara juga istilahnya, jangan dengerin semua itu gitu loh. Aku akan terus buktiin dan aku akan terus buat dia percaya. Ra, gimana perasaan kamu sih ketika suami kamu dia mengutarakan isi hatinya apa yang dia rasakan dengan segala macam ketakutannya, apalagi laki-laki kan punya ego ya, apalagi suami gitu ya, ada gengsinya, ada egonya, kemudian dia agak tersindir dengan apa yang disampaikan oleh netizen. Makanya aku sebelum nikah tuh selalu dipesenin sama ibu, bagaimanapun pekerjaan suamimu, mau setinggi apapun gajimu, lebih tinggi gajimu daripada suami, tapi tetap suami itu ada di atas kamu. Gitu. Jadi kamu nggak boleh merendahkan dia, nggak boleh menganggap remeh dia, karena dia yang bakal nemenin kamu nanti sampai tua nanti. Kalau anak nanti kalau udah gede, jadi dia bakal nikah, bakal ada kehidupannya sendiri, tapi pasangan kamu yang bakal nemenin kamu nanti sampai akhir hayat. Iya, buat Mas Aladulnya juga harus percaya diri ya. Sekali lagi bahwa kamu adalah pemenangnya. Siap. Aku percaya diri, maksudku aku tuh bilang ini tuh maksudnya untuk buat Rara, meyakinkan Rara terus. Kalau aku mah percaya diri, makanya aku membuktikan ke dia. Nice, oke. Silakan Aladul. Adakah penyesalan sedikit sifat aku yang ternyata kamu nggak suka setelah menikah? Nggak ada sih. Nanti Gak sosok cantik. Nanti kita undang lagi 2 tahun lagi di sini. Nah itu, harusnya itu. Kan dia biar tahu nanti ceritanya. Jangan 2 Lama, tahun. Kan kita masih lama 10 tahun kita Jangan di sini. 2 tahun. Kita lihat aja 3 bulan. Lebih cepet ternyata ya. Oke. Gak ada ya? Ada Gak ada, sih. karena udah mengenal satu sama lain. Oke, balik lagi. Di awal pernikahan ini, bagaimana dari diriku yang paling ingin kamu lindungi sebagai suami? Yang pengen aku lindungi, apa ya? Segala sesuatunya sih. Aku akan melindungi mulai dari diri kamu, fisik, karya kamu, semuanya akan aku jaga dan aku akan perjuangkan terus. Aladul silakan. Aduh. Dalam membangun keluarga, kebiasaan dari rumah orang tuamu yang paling ingin kamu bawa ke rumah tangga kita. Kebiasaan keluargaku ya itu saling cinta, saling sayang, saling support satu sama lain. Di saat ayahku dulu sakit, ibu yang ngurusin. Di saat ayahku lagi sehat, ayahku memperjuangkan. Terus mereka itu nggak pernah berantem di depan aku. Jadi aku selama hidup aku nggak pernah tahu orang tuaku berantemnya kapan. Insya Allah kita bisa ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, halo, assalamualaikum.
Enak banget. Pacaran yuk. Enak banget. Kenapa Mas Adam? Kayak nonton drama Cina ya? Mas Adam sama Bunda Ratu ini itu berapa tahun pernikahan? 31 tahun. Wejangan, Mas Adam. Wejangan Satu buat wejangan pengantin untuk baru. Aladul. Harus saling ini, salah satunya harus saling ini egoisnya. Turunin ego. Iya, Turunin ego. Saling percaya, Saling percaya. saling percaya, itu aja Nah, sih. kalau ketika lagi berantem, apa tuh wejangannya? Kan pasti ada berantemnya. Kalau lagi berantem gimana? Ya, untuk sementara salah satu harus mengalah. Karen, sini. Setelah reda, baru dibicarakan lagi. Baik, kami punya sedikit pepatah ya. Oke. Dalam pernikahan itu bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi siapa yang mau mengalah. Itu pesan dari kami yang belum menikah. Nah, Iya benar. Sponsor ambiar. Hey, hey, geger. Geger. Kali Aduh, ini Dewi. aktor sekaligus model yang ikut Ya. sertifikasi petugas haji. Hebat banget ya, luar biasa. Hebat banget, keren banget. Ya, kita akan hadirkan langsung di pagi-pagi Ambiar. Ini dia, Aiman Riki. Sobat Ambiar yang follow Instagramnya Aiman Riki itu pasti ngelihat, wah Aiman Riki ini ngapain ya dari kemarin ikutan segala macam pelatihan, ini itu pakai peci, kemudian kemeja putih, ya kan? Ternyata kemarin dia mengikuti sertifikasi petugas haji. Betul. Betul ya. Kita bertiga mengucapkan. Terima kasih Aiman. Nanti Aiman nanti bisa dijelasin bentar lagi ya. prosesnya seperti apa kita Iya. kasih lihat, ini dia. Aiman Riki sertifikasi petugas haji. Riki keren banget ngambil sertifikasi petugas haji. Kamu tuh Selamat ya Mas sekali lagi iya, ya. kita ikut Terima kasih. lihatnya ya. Benar. Tapi kamu mulai tergerak untuk mengambil sertifikasi petugas Menjadi petugas haji. Itu kapan dan apa alasannya secara pribadi? Kalau alasannya mungkin dari 3 tahun lalu ketika aku ibadah haji, terus aku ngelihat petugas haji yang membantu nenek-nenek gitu. Terus mereka tuh yang walaupun lelah, panas, tapi sampai ngegendong gitu. Dari situ aku kayak merasa, wah ini pekerjaan yang hati, mulia iya. banget ya, tergerak banget. Dimana ini momen yang luar biasa banget melayani para tamu-tamu Allah. Dan aku pengen kayak ngerasa one day aku harus pengen kayak gini nih. Gitu. Oke, prosesnya untuk ngambil sertifikasi menjadi petugas haji itu kamu mulai sejak kapan? Dari setelah ibadah haji, aku tahun depannya aku ikutan tes. Udah pernah haji ya sebelumnya? Iya, alhamdulillah di tahun 2022. Terus udah gitu aku ikutan tes, tapi nggak pernah lolos karena administrasinya susah tuh. Harus ada rekomendasi dari yang lain-lain. Dan Oke. aku belum punya tembusan itu. Nah kemudian beberapa tahun setahun kemarin aku tuh alhamdulillah selalu diajak untuk menjadi tour leader untuk ibadah umroh. Nah, Team leader? tour leader. Tour leader, sorry. Tour leader. Yap. Bukan hanya sekedar, kalau artis kan biasanya kalau diajak umroh. Membersamai gitu ya. Ya kan untuk barengan, tapi ini sebagai tour leadernya. Tour leader. Wow. Punya pengalaman di situ ya dari umroh ya. Ya, jadi alhamdulillah aku jadi tour leader ibadah umroh. Nah dari situ aku ngerasa aku udah terjun langsung tapi nggak punya sertifikasinya nih gitu loh. Nggak tahu sebetulnya tuh harus seperti apa sih kalau mungkin dari pemerintahannya seperti apa. Sampai akhirnya di saat tahun lalu ada sertifikasi tour leader umroh, aku ikutan. Oke, awalnya sertifikasi Tour leader umroh terlebih dahulu. Kemudian di saat itu ditanya kenapa nggak ikutan sertifikasi pembimbing ibadah haji, yang mana nanti akan menjadi petugas ibadah haji yang membersamai para jamaah haji, memberikan manasik, kemudian juga melayani para tamu-tamu Allah. Sertifikasi tour leader umrohnya itu sudah ada berarti? Sudah. Itu selesai Ini baru. berarti beda sama kayak Ciki ya. Mungkin kalau untuk Ciki kemarin tuh pembimbing ibadah haji itu adalah bagian dari petugas haji. Jadi petugas haji itu banyak jenisnya, ada pembimbing ibadah haji, ada bagian akomodasi, transportasi dan lain-lain. Kalau Mas? Gitu loh. Yang kemarin aku ikutin adalah sertifikasi pembimbing ibadah haji. Wow. Oke. Ini keren banget. Prosesnya butuh berapa lama untuk sertifikasi ini sendiri menjadi pembimbing ibadah haji? Kalau kemarin 8 hari kita menginap di asrama haji di Pondok Gede, dan di sana Masya Allah banget, aku pikir tuh nyantai, ternyata berat karena kita bangun dari jam 3, kemudian dari mulai ibadah bersama, kemudian juga kajian, kemudian juga hafalan, tiap hari ada tes, tiap hari ada ujian juga, kemudian
ada materi-materi juga dari profesional-profesional dan ternyata yang mengisi pun para pejabat, kemudian juga para dosen-dosen. Jadi kayak belajar lagi. Itu ada Itu tesnya. harus ada bahasa Arab, harus pinter bahasa Ada Arab. juga, ada juga bahasa Arab. Ada tes-tesnya, ujiannya gitu. Tesnya juga iya. Apabila dirasa kurang, apakah akhirnya tidak mendapatkan sertifikasi tersebut? Apakah ada nilai atau benchmark khususnya? Ada. Kemarin kebetulan di angkatan aku ada 125 orang dan alhamdulillah aku lolos, ada 4 orang yang belum lolos gitu. Wow. Jadi ya Udah ya. Kalau Nggak belum mudah. lolosnya- Kalau belum lolosnya itu karena apa? karena dari kehadirannya, kemudian Nggak disiplin juga hadirnya. kehadirannya, kemudian juga dari tes-tesnya tidak lolos. Tes apa aja Tesnya tuh banyak, ada micro guiding, kemudian juga ada hafalan bahasa ada hafalan Al-Quran, Ya. 1 ayat atau 2 ayat, kemudian juga bahasa Arab, kemudian juga ada lagi gimana caranya kita melayani para jamaahnya, kemudian yang paling penting adalah fikih sama bagaimana kita hafalan-hafalan kita bacaan-bacaan. Oke. Tantangan terbesar buat kamu dari semua? Wah, tantangan terbesarnya itu menurut aku bahasa Arab. Karena aku baru belajar di cuma level yang dasar gitu. Jadi sedangkan di sana tuh udah pada jago-jago bahasa Arab. Dan yang paling penting lagi tantangan yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman untuk para jamaah nanti gitu. Dan kita diberikan tes kita diberikan tes micro guiding itu gitu. Dan itu gimana kita harus seperti berbicara di depan jamaah gitu. Aiman, kita mau kasih lihat postingan Aiman beberapa waktu yang lalu. Iya. Seminggu yang insightful banget, membuka mata, pikiran dan hati lebih dalam lagi tentang perjalanan jadi pembimbing ibadah haji. Semoga one day ilmunya ini bisa bermanfaat, amin. Walau banyak yang nanya, ngapain sih ngikutin sertifikasi mau jadi ustadz lo? Gue cuman bilang belajar itu nggak ada ruginya. Selagi ada waktu luang, manfaatin waktu dan kesempatan. Karena gue selalu ingat, kesempatan itu akan datang pada orang yang udah siap. Oke deh. Oke. Tapi Kesempatan ngomong-ngomong itu nih, akan datang. katanya kalau petugas haji itu harus mengesampingkan ini ya ibadah hajinya dulu ya. Betul. Itu yang paling penting. Karena justru itu kita dikasih tahu juga dan diberikan pengajaran bahwa untuk menjadi petugas haji itu mindset kita adalah melayani Niatnya ya? tamu Allah, bukan niat untuk berhaji lewat jadi petugas haji. Dan makanya kalau untuk menjadi syaratnya, salah satu syarat untuk jadi petugas pembimbing ibadah haji, syaratnya adalah yang pertama harus udah pernah ibadah haji. Oh, syaratnya harus pernah melaksanakan Oh, ibadah. udah berarti udah tahu lah ya. Betul. Aiman, ini sertifikasinya, ini bisa berlaku untuk berapa lama? Ini Sertifikatnya. kemarin bilang 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Tahun. After itu berarti Ikut Lagi lagi sertifikasi lagi, refreshment ya. Artinya apakah kamu akan berangkat di tahun ini? Insya Allah, tapi nggak ikut pemerintah karena pas aku beres kemarin tuh sertifikasi penutup udah ditutup gitu loh. Jadi nggak bisa ikut yang jalur pemerintah. Tapi alhamdulillah tahun ini diajak sama salah satu travel ISQ Tour mengajak aku untuk menjadi pembimbing ibadahnya gitu. Oh, luar biasa. Leader di sana. Kalau misalkan dapat rezeki lagi dari Allah bisa tiap tahun tuh ya Mas ya. Bismillah mudah-mudahan ya. Karena Doain. jangka waktunya juga 4 tahun ya. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa bersama dengan pemerintah untuk bisa bersama-sama untuk membimbing atau juga melayani tamu Allah. Itu yang paling penting, niatnya. Betul. Oke. Nenek kamu apa kabar? Alhamdulillah sehat, nenek kemarin lagi di sini. Jadi lagi happy-happynya banget kalau ada nenek aku di sini. Jadi bisa bikin konten, bisa ngobrol-ngobrol dan bisa melepas kangen. Oke, tapi ya kita tahu dengan kondisinya ya. Tapi bisa diajak ngobrol atau dia tahu betul niat kamu ini? Belum. Jadi aku cuma bilang ini mau jadi petugas pembimbing ibadah haji, terus sama nenek aku, amin. Gitu. Berarti sama ibu ya berangkatnya? Iya, kata aku gitu. Sama ibu. Gitu. Baik. Karena nggak luas pemahamannya gitu. Aku cuma sekedar membicarakan seperti itu. Karena aja. kondisinya juga ya. Aiman, kita mau kasih lihat, ini juga salah satu alasan Aiman menjadi petugas pembimbing ibadah haji. Aiman Ricky ungkap alasan ingin jadi petugas ibadah haji tergerak karena pernah kasihan melihat seorang nenek saat berhaji. Ini seperti yang kamu tadi sempat singgung di awal ya. Apalagi yang kamu lihat yang pada akhirnya membuat kamu tergerak selain kejadian ini?
Ya mungkin waktu pas aku di sana 2022 saat aku ibadah haji itu aku diperlihatkan sama nenek-nenek gitu, sama kakek-kakek yang lansia-lansia dan mengingatkanku sama orang di rumah gitu, apalagi nenekku sendiri ya. Apa rasanya ya kalau nenekku one day misalkan ibadah haji terus keadaannya seperti itu. Lost gitu. Lost gitu ya. Nggak ada yang ngebantuin. Jadi aku pengen banget setidaknya adanya aku di dunia ini tuh aku bisa bermanfaat. Untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain, yang minimal buat keluargaku sendiri dan yang lebih baik lagi untuk banyak orang gitu sih. Aiman, kamu kan masih muda sekali ya, tapi yang ikut untuk kemarin sertifikasi pembimbing ibadah haji itu kemarin Ada batasan usia nggak? Ada batasan sampai 65 tahun. Dari Oke. usia? Dari usia kalau misalkan syaratnya 35. Yang 30. paling muda minimal Ya, harus 35 tahun, tidak boleh lebih muda dari situ ya? Nggak boleh. Oke, yang kamu lihat yang seangkatan kamu ada berapa orang kira-kira? Apakah ada cukup banyak juga yang punya Kayaknya kepedulian? enggak, kayaknya enggak. Ada beberapa ya, ada mungkin 8 orang lah, 8 atau 9. Oke, mungkin Sobat Ambiar yang sekarang sedang menyaksikan ada juga yang pada akhirnya tergerak untuk menjadi petugas haji di tahun depan mungkin mengambil sertifikasi pembimbing ibadah haji. Apa yang masukan atau yang ingin kamu sampaikan? Buat teman-teman, bismillah, jangan nunggu untuk sempurna kalau pengen berbuat baik. Justru biasanya kita belajar dari kesalahan, dari prosesnya, dan seperti yang aku bilang, kesempatan itu akan datang pada orang yang siap. Jadi siapkan semuanya, jadi kesempatan itu akan datang. Pada orang yang siap. Yes. Sebuah kalimat yang tepat. Tapi Aiman juga kemarin sempat membagikan di media sosialnya, kesibukannya bukan hanya sertifikasi pembimbing ibadah haji, tapi sempat liburan ke Kazakhstan ya. Yes. Kita mau kasih lihat ini buat Sobat Ambiar, kalau mau ke Kazakhstan bebas visa untuk warga negara Indonesia. Ini. Widih, tahu banget nih. Dagestan ini di Asia Tengah, negara pecahan Uni Soviet ya, tapi masuk ke Asia. Kenapa Kazakhstan yang kamu pilih? Pertama, karena ada pekerjaan. Oke. Yang kedua, karena memang negara ini tuh salah satu underrated tapi justru punya pemandangan yang indah banget. Gitu loh. Oke. Dan yang aku suka di sini tuh Ada fotonya itu lagi bobo di Di salju ya. Salju. Kita kasih lihat ini beberapa gambaran Aiman Riki ketika berada di Kazakhstan. Pikir Kazakhstan tuh gini, ternyata maksudnya wow. Ekspektasiku alamnya indah aja, ternyata realitanya indah banget. Dengan Betul. pegunungan, danau, canyon, banget tuh, Mas. benar-benar paket komplit. Ya Mas Aiman. Yes. Kupikir negara bekas Uni Soviet yang kaku, realitanya malah modern, clean dengan bangunan yang estetik. Ekspektasinya orang-orangnya dingin dan galak-galak, ternyata ramah. Cuma ekspresinya datar. Ini negara impian aku tahu. Ke Kazakhstan kamu. Ya udah, gas lah. Iya kesana. Sekarang juga mau yuk berangkat bareng kita sekarang, Aku Pak. pengen loh Kazakhstan. Honeymoon. Iya, terus. bebas visa. Oke, Ya. buat harganya gimana? Coba boleh diceritain. Karena ada yang bilang katanya harganya nggak jauh beda sama Indonesia. Betul, untuk mata uangnya sama lah ya. Karena jadi Nilai tukarnya nggak jauh nilai beda ya? tukarnya juga menurut aku ini worth it banget lah untuk kita. Jadi sama buat ke Indonesia kayak makan mungkin 50 ribuan lah. Sekali makan, 50 sampai Berarti biaya 100. hidupnya Yes, Sama. sama ya. Kemarin berapa lama di Kazakhstan? 8 hari. Berapa sama siapa liburannya? Itu ada pekerjaan itu. Oh, ada pekerjaan. Oke. Ke kota mana aja, Aiman? Ya, di Almaty aja. Oh, di Almaty. Oke, di Almaty 8 hari. Oke. Ini juga banyak sekali tempat-tempat yang bisa dikunjungi di Kazakhstan, Astana, Betul. Almaty segala Yes, macam. setuju. Hanya Kazakhstan aja atau kamu juga ke Uzbekistan, Oh, Turkmenistan? enggak sempat. Hanya di Kazakhstan. Oke, apa yang unik dari Kazakhstan yang bisa kamu bagi sama Yang unik itu mungkin yang aku posting di sosial media, aku menemukan toilet terindah yang Di pernah foto? aku lihat. Ada, aku juga bikin juga postingannya mungkin ya. Nah, toilet terindah itu kalau kamu bisa ceritain kayak gimana? toilet terindah itu di antara salju-salju, terus kemudian cuma ada toilet doang, itu estetik banget ya, ini di tempat wisata. Jadi gak ada temboknya dong? Enggak, ada dong gitu. Setelah itu pas aku masuk, ternyata zong, Hah? Maksudnya Zong? kotor banget. Ih, udah ah. Ih, Tapi kita mau kasih lihat juga ya, ada satu foto lainnya tadi sempat naik. Nah ini dia, karena memang di Kazakhstan begitu banyak sekali arsitektur masjid yang ya, cantik-cantik Betul. sekali.
Ya, tapi ini kita berpindah tempat ya. Oke, so kita pindah. Kali ini kita pindah ke Pulau Samosir ya. Belajar menghargai keberagaman di Samosir ini dengan jumlah muslim 2%, tetap menghargai perbedaan. Bahkan di pinggiran Danau Toba berdiri indah Masjid Nurul Islam. Betul. Belajar arti bersyukur dari anak-anak Samosir yang sangat bahagia walau jauh dari perkotaan. Danau Toba. Tetapi punya pemandangan Jadi, yang indah dan berenang lagi dari Danau katanya Toba ke Samosir. senang di sini bisa berenang kapan saja. Sederhana tapi membukakan mata banget. Kadang kebahagiaan hadir dari hal-hal yang sangat kecil. Ya, oke. Tapi wajar ya karena memang mayoritas Batak Toba itu kan memang Kristen ya. Betul. Tapi ada juga memang Muslim di sana sebagai minoritas. Yang artinya bahwa kita harus menyadari betul kita ini kan masyarakatnya memang heterogen ya. Dari berbagai macam suku bangsa, maksudnya agama, suku lebih tepatnya, bukan bangsa maaf. Berbagai macam suku, agama, jadi toleransi antar umat, antar suku itu memang dibutuhkan agar kita tetap satu. Itu yang nggak boleh kita lupa. Mas Aiman ini luar biasa ya, jiwa sosialnya tinggi sekali ya. Hebat, luar Jadi itu biasa. banyak acara-acara sosialnya. Betul. Aiman sukses ya. Terima kasih. Terima sudah kasih. menginspirasi anak muda Indonesia. Kita kembali saat lagi. Haus desek-desekan banget, kayak lega banget tempatnya. Kan kita soalnya kan cuma bertiga, kadang-kadang cuma berdua doang yang dapat kamera. Desek-desekan banget. Ya udah jangan marah-marah, kita mau mendatangkan model dan artis sinetron yang baru saja mengalami kecelakaan mobil. Makanya kalian hati-hati ya geng. Kalian itu kan suka kalau syuting kan malam-malam juga. Kamu ya. juga Kamu udah nggak ada syuting hati-hati, malam. kamu suka nyetir sendiri. Enggak ya, ada supir ya. Oh enggak ya? Pak supir pelan-pelan. Bukan moge-nya. Ah, moge. Ya pokoknya itu kan bisa di mana aja namanya kecelakaan. Cuman ini lebih berhati-hati Tapi apalagi. kadang-kadang kita berhati-hati aja, namanya musibah itu bisa aja terjadi. Bener, ada yang namanya microslip, ketiduran bentar. Nah ini juga berbahaya Itu bahaya sekali ya. banget itu. Kemarin dia kecelakaan. Makanya nah, pakai ini juga mobil sempat listrik, viral, ya. katanya dia. Ya apapun itu ya, kecelakaan bisa terjadi di mana Ada saja ya kan. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Diva Siregar. Diva, kita kemarin sempat ngeliat ya mobil kamu, aduh kita ikut prihatin atas musibah yang terjadi ya. Nanti kamu boleh ceritakan, kami semua di sini ucapkan terima kasih. Terima kasih juga sudah info. Masih ada itunya apa plester masih luka ya. Iya, karena cuman ini doang sih kebetulan yang paling parah. Oke. Gak parah sih. Diva, sedikit aja. aku boleh kasih tahu nggak? Di sebelah kanan juga host boleh ngadep situ juga. Makanya gue baru mau pindah ke sini. Gak apa-apa, kita gak apa-apa sayang. Gak apa-apa sayang. Iya. Iya. Kita mau kasih lihat dulu ya, ini dia kecelakaan Diva Siregar beberapa waktu yang lalu. Ya Allah. Ya untung selamat ya. Iya, separah itu ya. Itu kecelakaan tunggal atau gimana? Kecelakaannya kecelakaan tunggal, Kak. Kecelakaan tunggal, kamu nabrak apa? Nabrak pembatas jalan. Kamu sendiri atau berdua atau ada driver atau kamu yang mengemudikan kendaraannya? Kebetulan lagi Diva sendiri yang ngebodi, tapi lagi berdua Sama teman. sama teman. Dalam kecepatan berapa kilometer per jam? Kecepatannya itu 80. nggak sampai Kak. 60 karena mau belok ke tol Jagorawi. Iya, nggak terlalu kencang. Jadi kita kan mau lurus, kalau lurus itu jauh muternya kalau keterusan jalan tol. Nah, mapsnya itu tiba-tiba ubah rute. Dia bilang belok rutenya tuh lebih cepat. Nah, spontan aja tuh Dipa langsung banting setir mau belok ke Jagorawinya. Oke. Keluar exit Jagorawi. Ternyata di situ ada ruas pembatas jalan, nggak lihat. Makanya nabrak, mobilnya kebalik. Oke, human error berarti ya? Bisa dikatakan seperti itu? Iya. Tapi netizen kan banyak yang bilang kecepatannya tinggi. Sehingga sampai bikin mobil kebalik. Itu sampai ada ibas ke kendaraan lain yang lewat ya, misalnya sampai menyerempet. Iya. Karena keadaannya seperti itu, barangkali yang di belakang. Hancur banget loh. Iya, ya. Range Apa sampai ada Alhamdulillah. kena benturan ke mobil lain? Alhamdulillahnya nggak ada, karena emang bener-bener kecepatannya itu nggak tinggi. Karena kalau kecepatannya tinggi kita udah bisa ngelukain pengemudi lain. Oke, sampai terbalik ya? Kebalik. Itu ketika setelah Terbalik, dalam posisi terbalik, kamu dalam keadaan sadar? Dalam keadaan sadar, masih sadar.
Oke. Di dalam mobil juga masih sadar waktu kebalik. Untung kamu pakai safety belt. Pakai seat belt ya. Kejadiannya jam berapa itu? Kejadiannya kurang lebihnya jam 5 kok. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Teman kamu juga dalam keadaan sadar saat itu, maksudnya tidak tertidur? Tidak, kita berdua sama-sama sadar karena emang lagi lihat maps. Jadi dia omong, Dek kita belok sini, jangan lurus gitu kan. Oh iya belok lebih cepat. Jadi Divanya langsung belokin. Tiba-tiba Aja gitu. Karena takut keterusan, kalau kita keterusan muternya jauh lagi. mendadak mengambil jalur lambat. Aduh, Kurang itu lebih yang gitu ya? mendadak gitu juga ya. Iya. Sekali loh. Jadi mau exitnya yang lebih cepat. Ternyata ada pembatas jalan itu ruasnya. Pas itu kebalik gini, posisi kamu berarti ada di bawah kan? Itu kamu gimana? Apa kena ada yang kena benda jatuh atau apa, kaca atau apa? Jadi posisinya tetap duduk aja. Spesial buat mengambil. Nggak ada Posisi kebalik. terbalik ya? Nggak kebalik. Mobilnya doang yang kebalik, posisi Divanya nggak kebalik. Sama bojom. Makanya menjejat banget. Tapi pakai safety belt. Pakai seat belt. Berarti kursinya muter dong. Itu dia tuh. Herannya kita bisa duduk di... Dua-duanya duduk? Duduknya malah barengan. Mujizat loh kamu. Dan Diva juga bilang gini, Kak, kan itu mobilnya kebalik. Terus bisa ngelihat dari kaca ada bannya udah agak berasap sedikit. Terus aku bilang gini sama kakakku itu, Kak, ini kita kecelakaan. Iya Dek, kita kecelakaan ini. Loh, iya Kak, aku gitu kan. Terus gimana ini? Gitu, karena emang bener-bener nggak ada kebalik. Masih ngeblank, masih shock. Mobilnya gitu. kebalik. Masih shock itu. Iya. Mobilnya kebalik, kursinya begini gitu. Kursinya nggak kebalik, Kak. Kursinya juga ikut kebalik. Kita tuh di atap mobil duduknya, tapi rapi. Kursinya tetap gitu loh. Ya. Iya, Wah, kamu ini. Mungkin dong. kebalik juga. Wah gini Diva, posisi kepala kamu ada di mana? Iya, duduk gini aja biasa, Kak. Berarti kecelakaan itu. Ya memang Mas. Pertahanin nih. Ya, maksudnya kepalanya bukan di bawah gitu kan maksudnya? Bukan Kak, bukan. Ya Tapi kursinya? Kan kamu naik mobil nih. Berarti Ya. kursinya kebalik. Kursinya kebalik, mobilnya kebalik. Loh, ya apa tapi kursinya? kaminya nggak tahu kenapa tiba-tiba duduk aja gitu. Ini Tapi udah nggak di kursi. melosor kali serengat jadi gitu jadi. Tapi udah nggak di kursi. Pinjam buku gambar dulu, kita gambar coba. Ya, mungkin dia udah ya oke. Udah nggak di kursi. Udah Sempat udah kayak linglung aja gitu. Tapi masih dalam mobil. Masih dalam mobil. Iya, masih shock lah ya. Oke. Masih Duduknya shock, bukan di masih kursi, ngobrol berarti. di dalam mobil. Ya. Oke. Duduknya di atap mobil berarti kan? Iya. Duduknya di atap mobilnya kan, bukan di kursi Iya, kan? di atap Iya, mobil. duduknya di atap mobil. Iya, Gak duduknya tahu di dalam gimana caranya kita. Iya Mas Adam kecelakaan berarti gitu. Ya berarti di atap mobil. Enggak sih ini kecelakaan. Mobil. Bukan di kursinya. Bukan di kursinya. Iya. Tiba-tiba badan tuh ada di situ Badan, gitu iya. kan. Oke. Tiba-tiba aja gitu kejadiannya Baik, begitu. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ini pengakuan dari seorang Diva Siregar. Ya. Kecelakaan tersebut terjadi setelah dia beraktivitas, lebih tepatnya adalah pilates katanya. Setelah olahraga. Itu kamu sempat posting, maksudnya sebelum kejadian itu memang ada aktivitas pilates. Ada gitu. postingan itu. Oh, jadi itu untuk ngelurusin karena kan netizen bilang baru balik party, lagi nge-fly, makanya kecelakaan. Jadi kan padahal di kecelakaan itu video yang beredar, Diva sendiri pun masih pakai kaos kaki pilates. Habis Keluar pilates. dari mobilnya. Iya, jadi posting lagi di TikTok. Tapi kamu bahwasan- sendiri udah biasa bawa mobil kemana-mana. Iya, Bisa nyetir gitu kan? Saya? bisa nyetir. Supir antar kota antar provinsi. Ya kan takutnya. Dia nanya lagi bisa nyetir kan dia. Maaf ya. Iya, Habis netizen tuh ya. emang Kan bener-bener dah. namanya orang Gimana, kadang-kadang tuh Toyo? masih belajar. Oh, iya, iya. Masih canggung. Iya, iya, Bisa iya. aja loh. Itu akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kayak gue dulu zaman. Iya bener Wi, bener gak ada. Kenapa, Mama? Ya dulu kan gue di tol. Udah lalu Jut. Oke. Dibawa ke rumah sakit tuh bantuan datang berapa lama setelah kecelakaan tuh? Bantuan dari jasa marganya sih kita nggak mendapatin. Jadi kebetulan ada orang baik, followersnya Diva, dia bawa ke IGD. Followers kamu maksudnya?
Kok dia bisa langsung tahu? Atau memang kebetulan lewat? Kebetulan mungkin dia lewat, Dipa kan udah linglung, udah nggak sadar tuh. Keluar dari mobil, duduk dulu, perutnya kan sakit, perutnya kebentur. Terus dia, yang lainnya tuh warga cuman videoin semuanya. Cuma videoin doang? Iya, nggak ada yang berani nolong, mungkin. Takut karena kita harusnya dikira udah lewat mungkin ya. Karena di dalam mobil juga kita nggak keluar dulu, kita ngobrol dulu. Ngobrolnya tuh shock, ngobrol kayak ini kita serius Ya, masih shock kecelakaan ya. gitu. Oke, berapa lama setelah itu kamu dibawa ke rumah sakit? Sekitar 20 menitan baru ada yang berani bawa. Oke, Sobat Ambiar, tapi kabarnya Diva ini ketika dilarikan ke rumah sakit sempat menolak untuk dirawat ya. Kita mau kasih lihat dulu sebentar ya. Tapi itu tadi sampai ke CT scan ya, Ya, ada semuanya aman, nggak ada yang... Ada Semuanya perawatan aman. khusus nggak yang harus Dilakukan setelahnya. ya, untuk sementara? Alhamdulillah nggak ada sih Kak. Untuk kamu jalani nggak ada obat-obatan? Mujizat. Nggak ada juga. Tidak ada, alhamdulillah. Di situ kita di IGD, dikasih infus, pereda nyeri segala macam, tidur, terus keluarga pada datang, langsung dipindahin ke Siloam. Karena katanya alatnya lebih lengkap, keluarga maunya yang kayak gitu. Ya udah, kita pindah juga di Siloam Bogor. Disitulah dicek semuanya, CT scan, aman. Dokter bilang nggak ada yang harus perlu. Dalam-dalamnya gitu takutnya kan luka dalam ya kan? Nggak ada sayang, nggak ada. Udah CT scan. Alhamdulillah, puji Nggak Allah, ada. nggak ada. Oke, jadi setelah itu langsung keluar dari rumah sakit. Teman kamu juga? Langsung keluar kitanya. Karena dokter bilang tunggu hasilnya dulu. Jika memang harus ada yang dioperasi, nginep. Tapi jika hasilnya baik, bagus, Langsung pulang. langsung pulang. Dan ternyata kita nunggu hasilnya, alhamdulillah, masya Allah, semuanya aman. Kita boleh pulang. Udah mulai nyetir lagi? Masih trauma, Pasti ya. masih trauma lah. Ya, semoga menjadi pelajaran bukan cuma untuk Diva ya. Kita mendengarnya itu ada microslip, ada ngantuk sebentar, hilang sebentar gitu atau enggak? Memang lagi ngobrol Tidak aja ya? ada. Oke, Lagi dalam keadaan sadar, lagi ngomongin. karena tiba-tiba belok aja. Iya, Baik, Sobat Ambiar mengingatkan kita sekali lagi pentingnya kalimat yang mungkin dianggap sepele bagi semua orang. Hati-hati di jalan. Kita akan balik saat lagi. Terima kasih buat semua bintang tamu yang sudah hadir. Bunda Ratu Inul Daratista. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat semuanya. Lara, pengantin baru Masa Ladu. Ya, Aiman dan juga Diva Siregar. Dan terakhir bagi Ambiar, ini dia kita lihat bersama-sama duet Bunda Inul dan juga Lady Lara.